Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghancurkan ego wanita. Kalau kamu nanya, untuk apa sih bro kita menghancurkan ego wanita? Ya gue akan kasih tahu gini bro, ketika kamu bisa menghancurkan egonya wanita, kamu itu akan mendapatkan beberapa benefit. Pertama, agar cewek itu bisa berkorban sama kamu, berinvestasi emosi dengan kamu gitu. Jadi kalian pacaran itu seimbang gitu, 50-50. Enggak kamu doang yang berkorban. Keuntungan kedua, agar cewek kamu itu enggak gengsian. Nah, keuntungan yang lain, misalkan biar kalian itu sama-sama punya porsi untuk ngalah. Jadi itulah istilahnya benefit atau keuntungan ketika kita itu bisa menghancurkan ego wanita. Jadi kalau kamu bisa menghancurkan ego wanita, artinya kamu itu masuk dalam kategori pria sejati. Karena hanya pria sejati saja yang bisa dan mau menghancurkan ego wanita. Banyak sekali orang di luar sana itu nggak mau dan takut menghancurkan ego wanita. Kenapa? Karena dia takut wanitanya pergi. Sebenarnya alasannya bukan takut ceweknya pergi. Karena cowok ini tahu bahwa ceweknya itu nggak cinta-cinta amat. Sehingga daripada dia menghancurkan ego, dia lebih baik main aman. Karena dia tahu ceweknya nggak cinta-cinta amat sama si cowok. Simple. Makanya gue bilang orang yang berani menghancurkan ego wanita hanyalah pria sejati. Pada intinya kalau kamu pengen menghancurkan ego wanita, kamu bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Yang gue sampaikan di sini adalah hal-hal yang sederhana dulu. Kalau hal sederhana ini kamu bisa lakuin, mau kamu praktekkan dan berhasil, baru kita akan masuk ke level yang kedua. Nah, yang pertama, kamu itu bisa buat cewek kamu itu ngechat dan telepon duluan. Untuk level 1, kamu harus bisa melakukan hal ini. Jadi kalau kamu pacaran atau masih PDKT, kamu itu harus bisa membuat cewek itu ngechat dan telepon duluan. Jadi kalau kamu belum bisa mencapai tahap ini, kamu gak akan bisa menghancurkan ego wanita. Sesimpel itu. Kalau cewek ini sudah berani ngechat dan telepon duluan, maka kita akan bisa masuk ke step-step yang selanjutnya. Hanya orang yang suka sama kamu, cinta sama kamu, yang mau ngechat dan telepon kamu duluan. Dan contoh praktiknya adalah kamu bisa minta tolong ke cewek kamu atau nyuruh dia untuk bangunin kamu di pagi hari, entah di chat atau di telepon, dan itu konsisten ya, mungkin bisa setiap hari atau seminggu 3 kali atau 4 kali, yang penting itu konsisten. Terus kamu juga bisa minta tolong ke dia gitu untuk telepon kamu jam 8 malam, kita bisa ngobrol bareng dan lain sebagainya. Nah, bagusnya adalah ketika cewek ini punya inisiatif duluan. Nah, kalau cewek ini punya inisiatif duluan, maka kita menghancurkan egonya itu jauh lebih mudah daripada kita harus inisiatif duluan. Karena cewek yang mau inisiatif duluan ini adalah cewek yang memang dia cinta sama kita. Nah, cara yang kedua adalah kamu bisa membuat cewek ini menunggu 10-15 menit ketika kamu mau ngedate. Jadi ketika kamu mau jalan sama cewek atau ngedate sama cewek, kamu bisa mencoba teknik ini dengan cara apa? Misalkan kamu janjian jam 9 ya, jam 9 tuh kamu akan jemput si cewek. Nah, tapi kamu itu datangnya memang sengaja telat. Telatnya itu 10 menit atau 5 menit atau 15 menit aja gitu untuk awal. Gunanya buat apa? Gunanya agar cewek ini mau menunggu kamu. Ketika cewek ini nungguin kamu secara sadar dan tidak sadar, dia itu akan memikirkan kamu, kepikiran sama kamu. Dan secara psikologis ini menstimulan agar otaknya itu selalu punya pikiran tentang kamu. Dan kamu harus juga punya alasan yang tepat ketika kamu telat. Jadi pas di tengah perjalanan kamu jemput cewek, kamu tuh harus bilang gitu, pura-pura bohong atau memang kamu ngelakuin itu beneran, itu juga gak apa-apa. Alasannya bisa karena macet atau mungkin bannya kempes. Biar cewek ini enak adalah kamu beliin dia minuman atau kamu beliin dia es krim agar dia ini gak marah. Cewek itu mau nungguin kamu kalau alasannya jelas. Tapi kalau alasannya gak jelas, ya itu urusannya lain. Dengan kamu itu mau melakukan hal seperti ini ya, nggak cuma 1-2 kali ya, 3 kali gitu, dan cewek mau nungguin kamu, dan ketika kamu datang ceweknya nggak marah, maka selamat.
kamu perlahan-lahan sudah bisa menghancurkan ego wanita. Gue pribadi pernah melakukan hal ini ya awal-awalnya ketika gue dulu waktu kuliah pacaran. Itu cewek gue ini memang sebel dan marah-marah gitu, tapi lama-kelamaan cewek gue ini dia akan istilahnya memaklumi gue gitu, karena alasan yang gue buat itu jelas. Awalnya gue ini alasannya nggak jelas gitu, entah macet karena mungkin istilahnya bannya kempes apalah segala macam, tapi menurut cewek alasan itu nggak masuk akal, sehingga gue mencari alasan yang lain. Nah, salah satu caranya adalah ketika gue jemput, gue itu kasih boba, gue beliin dia boba, sehingga pas gue sampai jemput dia nggak bisa marah. Kenapa? Karena gue beliin dia boba. Nah, itu adalah salah satu triknya, bro. Nah, banyak orang itu ketika telat jemput cewek itu kan kadang-kadang mereka tuh selalu marahan dan lain sebagainya kan. Nah, itu sebenarnya adalah tanda bahwa kamu itu di bawah kontrol wanita. Jangan sampai seperti itu, bro. Karena kalau setiap kamu telat dan cewek kamu bad mood, ya kamu itu kalau jalan jadi nggak enak, nggak have fun gitu loh. Nah, sebisa mungkin kita sebagai pria sejati harus bisa menghandle hal seperti ini. Hubungan itu harus bisa kita yang pegang. Sehingga kalaupun kita telat atau nggak datang, cewek ini nggak bakal marah sama kita. Dan ketika cewek ini nggak marah sama kita, ya hidup kita akan tenang gitu. Bayangin aja, bro, setiap kamu jemput cewek dan kamu telat, cewek ini selalu marah-marah dan bad mood. Coba kamu bayangkan, misalkan ketika kamu jemput cewek dan kamu itu telat, selalu aja cewek itu marah-marah. Itu kan bakal bikin pusing, bro, bener gak? Maka dari itu, kita itu harus bener-bener mau menjadi pemimpin dalam sebuah hubungan. Dan kita tuh harus punya trik-triknya. Kalau misalkan video ini rame, kita mungkin akan membahas step yang selanjutnya. Karena ini hanyalah step pembukaan aja, belum masuk ke dalam step-step yang benar-benar kita bisa menghancurkan ego wanita, sehingga wanita ini tuh akan setia sama kita, rela ngelakuin apapun demi kita. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kamu punya gagasan yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin aja orang yang baca komen kamu bisa terinspirasi. Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Salam sukses. Mungkin aja orang yang baca komen kamu bisa terinspirasi. Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Salam sukses. Mungkin aja orang yang baca komen kamu bisa terinspirasi. Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Salam sukses. Mungkin aja orang yang baca komen kamu bisa terinspirasi. Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Salam sukses.